Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini masih terus memberikan kepada kita seluruhnya dari berbagai curahan nikmat karunia darinya. Oleh sebab itu, semestinya lah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala selalu berupaya untuk mewujudkan syukuran di dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Tema pembahasan kita sebuah hari yang berbahagia ini berkaitan dengan persiapan seorang hamba untuk kehidupannya di negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan lihatlah dan hendaknya di jiwa itu dia senantiasa melihat, memperhatikan, persiapkan untuk hari esoknya, yaitu di negeri akhirat. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dari apa yang kalian amalkan. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang-orang yang beriman, mengingatkan kepada mereka agar mempersiapkan diri beramal dengan amalan yang soleh, agar mereka dapatkan kebahagiaan di negeri akhirat. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertakwa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dari setiap apa yang mereka amalkan di kehidupan dunia ini. Oleh sebab itu, seorang mukmin dia senantiasa meyakini bahwasanya kehidupannya di dunia ini adalah kehidupan yang sifatnya sementara saja.
Tidak ada kekekalan. Dia pasti akan menghadapi kematian. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan hanya pada kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian seluruhnya itu akan dikembalikan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka pasti kematian itu akan datang kepada kalian. Walaupun kalian berperisai, bersembunyi di dalam benteng yang amat kokoh, pasti kematian itu akan datang kepada kalian. Oleh karena itu, seorang hamba, seorang mukmin yang cerdas adalah dia yang senantiasa mempersiapkan dari kehidupannya di negeri akhirat. Banyak mengingat dari kematian. Di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengabarkan bahwa ketika beliau sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki dari kalangan Ansar. Kemudian dia pun mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling utama? Maka Nabi kita Muhammad SAW menjawab, mukmin yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya. Itu mukmin yang paling mulia ketika dia memperbaiki dari akhlaknya, lisannya, tutur katanya, dan juga sikapnya dimanapun dia berada. Baik ketika dia berada di tengah keluarganya, maka dia adalah sosok seorang kepala keluarga, pemimpin yang memiliki akhlak yang baik terhadap anak dan istrinya. Dan juga ketika dia berada di tengah kawan-kawannya, sahabatnya, dia senantiasa menjaga dari akhlaknya, ucapannya, perilakunya, sikapnya. Selalu berucap dengan ucapan yang menyejukkan, sehingga dia senantiasa dirindukan oleh kawan-kawannya. Berbeda dengan seorang yang tidak memiliki akhlak yang baik, lisannya berucap dengan ucapan yang dusta, yang kasar, yang keji, perilakunya, sikapnya, sifatnya buruk,
sehingga dimanapun dia berada, baik ketika dia berada di tengah keluarganya ataupun berada di tengah sahabatnya, kawan-kawannya, mereka pasti tidak akan merasakan ketenangan, dibenci dari kehadirannya, keberadaannya di tempat itu. Mukmin yang terbaik adalah mereka yang memiliki akhlak yang termulia, yang terbaik di antara mukmin yang lainnya. Kemudian lelaki dari kalangan Ansor ini kembali bertanya, mukmin manakah yang paling cerdas? Maka Nabi kita Muhammad SAW, beliau pun menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaika akyas. Mereka adalah yang paling banyak lil mauti dzikran, mengingat dari kematian. Ini sudah menjadi sifatnya. Senantiasa dia mengingat kematian, sehingga putus dari angan-angannya terhadap kehidupan dunia. Dan selalu dia memikirkan bahwasanya mungkin hari ini adalah hari yang terakhir bagi dirinya. Dengan hal itu, dia akan termotivasi, fokus untuk beramal dengan amalan yang soleh, untuk menggapai kebahagiaan hidup di negeri akhirat. Bukan sebahagian dari apa yang terpikirkan oleh kebanyakan manusia. Dia menyangka bahwasanya kehidupannya di dunia ini selama-lamanya. Terkadang dia adalah seorang muslim, dia telah mengetahui bahwa kematian itu pasti akan datang kepada dirinya. Kehidupan dunia ini pasti akan berakhir dengan adanya hari kiamat. Tapi amalan-amalannya, sikap-sikapnya itu tidak menunjukkan bahwasanya dia khawatir dengan apa yang dia lakukan di kehidupan dunia ini. Seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya. Seakan-akan kematian itu tidak akan pernah datang kepada dirinya. Akhirnya dia melakukan dari amalan-amalan kejelekan, amalan keburukan. Dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini. Yang harusnya seorang mukmin dia banyak mengingat kematian agar dia senantiasa bersemangat untuk menggapai kebahagiaan di negeri akhirat. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, mukmin yang paling cerdasnya, yang paling berakalnya, yang paling pandai adalah mereka yang paling banyak mengingat dari kematian. Dan juga sifatnya adalah mereka yang paling indah, yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Mereka itulah dari orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai. Jadi orang yang berakal sehat, orang yang cerdas, itu dia senantiasa mengingat dari kematian, supaya putus dari segala angan-angannya, untuk dia menumpuk dari berbagai cita-citanya di kehidupan dunia ini. Seakan-akan dia tidak akan mati di kehidupan dunia ini. Oleh karenanya di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat," yakni al-maut. Perbanyaklah kalian dari mengingat kematian.
mengingat dari segala yang memutus dari keinginan-keinginan duniawiyah. Itulah kematian. Ini harus senantiasa kita hidupkan di dalam keseharian kita. Memperbanyak dari mengingat kematian. Di sebahagian dari para ulama kita, Daqqaq rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya man aktsara dzikrul mauti ukrima bi thalathati asya. Ta'jilu taubati wa qana'atul qalbi wa nashatul ibadah. Wa man nasiyal mauta uqiba bi thalathati asya. Taswifut taubati wa tarkur ridha bil kafaf wal kaslu fil ibadah. Beliau rahimahullah ta'ala, siapa saja yang memperbanyak dari mengingat kematian, senantiasa dia mengingat kematian, maka dia pasti akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah. Dia pasti akan bersegera untuk bertaubat. Karena dia tahu dan dia yakin bahwa kehidupan dunia ini pasti akan berakhir. Dan dia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kalau dia tidak segera bertaubat di kehidupan dunia, maka di negeri akhirat tidak ada lagi kesempatan untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada segenap kaum mukminin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman. Niscaya kalian pasti akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan di kehidupan dunia, di alam kubur, dan juga di negeri akhirat. Diperintah untuk bertaubat. Mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang cerdas karena banyak mengingat dari kematian dan persiapan untuk kehidupan di negeri akhirat. Di antaranya adalah dengan banyak bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia berputus asa dari rahmat pengampunan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Walaupun dia banyak melakukan dari dosa dan maksiat, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taubat ampunan kepada dirinya sepanjang dia senantiasa memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa qana'atul qalbi. Dan pasti hatinya itu akan selalu merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada dirinya. Ketika hatinya adalah hati yang qanaah, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia adalah hamba yang cerdas, hamba yang pandai. Karena dia pasti akan fokus untuk memikirkan kehidupannya di negeri akhirat. Oleh sebab itu, di dalam riwayat Al-Imam Abu Daud, Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah menjelaskan kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, harta apa, perbendaharaan apa yang paling terbaik yang hendaknya dimiliki oleh setiap mukmin? Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, lisanan dzakiran
wa qalban syakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala amril akhirah. Yang pertama adalah lisan yang senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kekayaan, perbendaharaan harta yang paling mulianya apabila dia membiasakan dirinya dengan lisannya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang qanaah, apapun nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, maka dia akan senantiasa mensyukuri dari nikmat itu. Oleh karenanya, di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Wa laysa dzalika li hadin illa lil mu'min. In asabatu sarra syakara fa kana khairan lahu. Wa in asabatu dharra fa sabara fa kana khairan lahu." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ta'ajjub. Beliau kagum dengan keberadaan dari seorang mukmin yang setiap dari kondisi dan sikapnya itu selalu membuahkan kebaikan, dan tidak ada yang bisa menyandang dari sifat ini kecuali mukmin saja. Ketika dia diberikan ujian berupa nikmat, kebahagiaan, kesenangan, sedikit ataupun banyak, maka dia senantiasa menyikapinya dengan kesyukuran, maka kebaikan yang akan dia tuai. Dan juga ketika dia diberikan ujian dengan adanya musibah, hal yang memberatkan, mengguncang dari jiwanya, maka dia senantiasa bersabar. Kebaikan yang pasti yang akan dia dapatkan. Hal yang menakjubkan, ketika ada seorang hamba di kehidupan dunia ini, dia diberikan nikmat yang kebanyakan manusia yang lainnya, karena dia tidak sering dari mengingat kematian, dia menganggap bahwa kehidupannya di dunia ini akan senantiasa berlanjut. Kebaikan-kebaikan nikmat yang akan atau yang dia rasakan itu tidak akan berakhir, sehingga dia pun terlalaikan dari nikmat itu. Bukannya dia bersyukur, tapi terkadang dia bersombong dengan nikmat. Jelas ya? Oleh sebab itu ketika ada seorang mukmin yang dia diberikan ujian berupa nikmat, kemudian dia bersyukur, maka ini adalah sifat yang amat mulia, yang sangat menakjubkan. Jelas ya? Oleh sebab itu ini merupakan harta yang paling utama, yang paling mulianya, ketika dia memiliki lisan yang senantiasa berzikir, kemudian hati yang senantiasa bersyukur, kemudian dia memiliki istri pendamping hidup yang senantiasa memberikan motivasi kepada dirinya untuk menunaikan, menggapai dari kebahagiaan di negeri akhirat. Kehidupan rumah tangga itu ibarat bahtera. Kepala keluarga pemimpin, dia adalah nahkoda. Kemudian istrinya, dia bagaikan navigator yang senantiasa memberikan dari arahan, membantu suaminya untuk mengarahkan dari bahtera rumah tangganya supaya sampai ke tempat yang mereka harapkan di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan banyaknya dari ujian dan cobaan di tengah lautan samudra dunia yang amat luas. Kalau dia tidak senantiasa mengingat dari kematian, mempersiapkan untuk kehidupan di negeri akhirat, maka mereka tidak akan sampai kepada kehidupan kebahagiaan di negeri akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga, kata beliau rahimahullah taala, wa nasyatul ibadah. Semangat di dalam beribadah. Ini bagi mereka yang senantiasa mengingat dari kematian. Pasti dia akan semangat untuk beribadah. Memanfaatkan dari nikmat, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia ini lalai darinya, tidak pandai memanfaatkan dari nikmat itu. Yang pertama adalah nikmat kesehatan, yang kedua adalah nikmat kesempatan, waktu luang. Maka hendakilah dia memanfaatkannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah memberikan 3 wasiat yang indah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta fi salatik fashalli salata muwaddi'in wa la takallam bi kalimatin ta'tadiru minhu ghadan wajmil ya'sa mimma fi aidin nas." Apabila engkau menegakkan salat, maka salatlah seakan-akan itu adalah salat perpisahan. Salat yang terakhir bagi dirimu, kesempatan untukmu menunaikan salat di atas kehidupan dunia ini. Dan janganlah engkau berucap dengan sebuah ucapan yang nantinya engkau sendiri mencari alasan dari ucapan itu, meminta udzur. Kemudian putuskanlah dari segala harapanmu dari apa yang berada di tangan manusia. Bertawakal, bersandar, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat ketika kita salat atau kita melaksanakan ibadah apapun, kita seakan-akan meyakini bahwa itu adalah kesempatan salat ibadah kita yang terakhir. Maka ini akan memberikan pengaruh, motivasi yang kuat bagi jiwa supaya dia mampu konsentrasi, memusatkan pikirannya, fokus dan memanfaatkan dari segala nikmat kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya. Yaitu dengan mengingat kematian. Jadi kalau dia hadirkan dari mengingat kematian, maka pasti segala dari ibadahnya itu dia akan bersemangat untuk melaksanakannya. Jelas ya? Dan ini dari persiapan untuk di negeri akhirat. Dari banyak beribadah, bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, "Wa man nasiyal mauta uqiba bi thalathati asya." Siapa yang melupakan, lalai dari mengingat kematian, maka dia akan dihukum dengan 3 perkara. Yang pertama taswifut taubah. Dia pasti akan mengundur-undur dari waktu taubat. Nah, dia menyangka bahwa kehidupannya di dunia ini adalah kehidupan yang abadi. Dia tidak pernah memikirkan ada kematian. Oleh sebab itu, dia akan mengundur-undur dari waktu taubat. Jika dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, dia tidak segera bertaubat. Kalaupun misalnya dia bertaubat, maka pasti dia akan ulangi lagi. Kalau dia sudah terbiasa, maka dia tidak akan butuh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Oleh karenanya, kalau dia adalah seorang mukmin, dia banyak mengingat dari kematian dan kegentingan, kedahsyatan
yang terjadi di negeri akhirat, maka pasti dia akan segera bertobat, memperbanyak dari taubat dan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, tarku ridha bil kafaf. Dia akan meninggalkan ridha dari apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya dari hal yang cukup. Dia tidak akan ridha dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia diberikan nikmat, dia menganggap bahwasanya pemberian itu kurang. Dia selalu membandingkan dirinya dengan apa yang didapatkan oleh orang lain. Dia menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku adil kepada dirinya. Kenapa? Dia yang mendapatkan ujian. Dia sebenarnya diberikan nikmat, hal yang mencukupi untuk dirinya dan juga kebutuhan hajat dari keluarganya. Tapi dia tidak ridho dengan hal itu. Dia menginginkan dari dunia yang berlebihan itu datang kepada dirinya. Dia tidak menyadari bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya itu harus dia syukuri. Ketika dia bersyukur, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan pada nikmat. Diberikan penjagaan, diberikan keberkatan pada nikmat yang dia nikmati, yang akan memberikan manfaat di negeri akhirat. Ini dari bentuk persiapan seorang mukmin di kehidupan dunia ini untuk negeri akhiratnya. Dia senantiasa bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia akan malas untuk beribadah. Kalau dia lupa, lalai dari mengingat kematian, maka pasti dia akan malas untuk menegakkan ibadah. Di kehidupan dunia ini, yang paling banyak dia pikirkan adalah kehidupan dunia saja. Hari ini dia berpikir bagaimana hari esok itu bisa dia mendapatkan harta yang lebih banyak daripada hari ini dan hari yang sebelumnya. Itu yang senantiasa selalu dia pikirkan. Bagaimana caranya dia dapat menggapai dari banyaknya harta di kehidupan dunia ini, kesenangan duniawi. Itu kalau dia malas beribadah. Sebabnya karena dia tidak mengingat dari kematian. Jelas ya? Oleh karenanya, seorang mukmin di kehidupan dunia ini hendaknya dia seperti orang yang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan musafir. Oleh karenanya, dia hidup sesuai dengan hajatnya di kehidupan dunia ini dan dia banyak mempersiapkan bekal untuk kehidupan di negeri akhirat, kehidupan yang sesungguhnya, yang kekal lagi abadi. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik.
Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memegang dari kedua pundakku. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Beliau berucap, kun fid dunya. Jadilah engkau di kehidupan dunia ini orang yang asing. Atau orang yang sedang melakukan perjalanan safar. Ini nasihat yang mendalam bagi seorang mukmin. Dan dia faham dan dia yakin bahwa kehidupan dunia ini pasti akan berakhir. Dia seperti orang yang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan untuk balik ke kampung halamannya, ke negerinya, ke tempat yang dia akan menetap selama-lamanya. Itulah negeri akhirat. Kehidupan dunia ini bagaikan dia seorang yang melakukan perjalanan yang jauh, musafir. Jadi bukan tempat tinggalnya. Jadi kalau dia misalnya melakukan perjalanan, dia singgah di satu tempat, di satu negeri, maka dia pasti akan mengambil dari bekal yang dia pergunakan untuk kehidupannya di negerinya sendiri. Jelas ya? Demikian pula keberadaan kita di kehidupan dunia ini. Ya, seorang yang berakal, yang cerdas, maka dia akan mempersiapkan apa yang terbaik, amalan apa yang dengannya memberikan manfaat untuknya di kampung halamannya, di negeri akhirat. Maka dia pasti akan berupaya untuk beramal dengan amalan yang soleh, kebaikan. Karena ini yang akan memberikan manfaat bagi dirinya di negeri akhirat. Di negeri yang dia akan kekal hidup selama-lamanya. Jelas ya? Jangan sampai di kehidupan dunia ini dia menyangka bahwa ini adalah tempat yang terakhir bagi dirinya. Sehingga dia akan menghabiskan waktunya, menghabiskan segala apa yang dia miliki dari kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk kehidupan dunia saja. Tidak pernah dia berpikir bahwa dia akan berpindah ke negeri akhirat. Jelas ya? Oleh sebab itu, jadilah seperti orang yang asing atau yang sedang melakukan perjalanan, hanya sekedar singgah saja untuk menuju ke negeri akhirat. Ambil dari perbekalan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Diperintah untuk mengambil dari perbekalan di kehidupan dunia ini, karena ini kehidupan dunia bukanlah tempat yang terakhir bagi seorang hamba. Ada fase kehidupan yang kedua. Itulah negeri akhirat. Jelas ya? Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, apabila kalian berada di sore hari, maka janganlah kalian menunggu di pagi harinya, mundur-mundur waktu. Apabila kalian berada di pagi hari, di subuh hari, maka jangan kalian menunggu sampai datang waktu sore. Maka ambillah dari hal yang terbaik untuk dirimu, dari amalan-amalan yang soleh. Ketika engkau sehat, manfaatkan sebelum datangnya masa yang engkau itu diberikan ujian berupa sakit. Manfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia kalau
dia sakit, baru dia berangan-angan. Nanti kalau sehat sembuh penyakitnya, ingin beramal, ingin melakukan berbagai amalan-amalan ketaatan, kebaikan. Ketika dia sehat, hilang dari angan-angan tersebut. Bahkan yang dia lakukan adalah amalan-amalan keburukan. Sirna dari apa yang dia inginkan ketika dia sakit. Beramal dengan amalan yang soleh. Oleh sebab itu, manfaatkan dari waktu sehatmu untuk masa sakitmu. Dan juga waktu hidupmu, kesempatanmu di kehidupan dunia ini sebelum datang kematianmu. Manfaatkan dari nikmat itu. Jelas ya? Orang yang berakal, yang cerdas, maka dia pasti akan mempersiapkan untuk kehidupannya di negeri akhirat. Segala kemudahan, nikmat, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya di kehidupan dunia ini, maka senantiasa dia syukuri untuk beramal dengan amalan yang soleh. Di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammah, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, wa jama'a lahu syamlah, wa tatu dunya wa hiya raghimah. Wa man kanatid dunyatu hammah, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, wa farraqa alaihi syamlah, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lah." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang kehidupan negeri akhirat adalah harapan dan cita-citanya yang paling besar, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjadikan kekayaan itu di hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan dari segala urusannya. Dan dunia itu akan datang kepadanya dalam keadaan dipaksa, diseret. Dan sebaliknya, siapa yang kehidupan dunia itu sudah menjadi tujuan dan cita-citanya, harapan terbesarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran itu di hadapan kedua pelupuk matanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan dari segala urusannya. Dan dunia itu tidak akan datang kepada dirinya illa ma qaddaralah, kecuali apa yang telah ditakdirkan untuknya. Oleh sebab itu, hendaklah kita senantiasa berupaya agar kita menjadi seorang mukmin yang cerdas, yang senantiasa mempersiapkan dari kehidupan kita di negeri akhirat. Banyak beramal dengan amalan yang soleh. Apalagi ya sebentar lagi insyaallah taala kita diberikan nikmat berjumpa dengan bulan Ramadan, maka ini kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwasanya kita adalah hamba yang cerdas, hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak memanfaatkan waktu dan kesempatan kita, bersemangat untuk beramal dengan amalan yang soleh, kebaikan bulan Ramadan, yang dengannya kita harapkan ini menjadi persiapan yang terbaik, bekal bagi kita, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan di negeri akhirat membawa kebaikan bagi kita. Kita sebagai seorang mukmin, apalagi ketika kita sudah menikah, kepala keluarga, maka kita banyak-banyak memberikan nasihat, motivasi untuk anak dan istri kita. Jangan sampai kita hanya sibuk untuk beribadah, untuk kemaslahatan, manfaat diri kita sendiri, tapi kita membiarkan anak dan istri kita tidak memanfaatkan dari bulan Ramadan ini. Kebanyakan manusia seperti itu. Ketika datang bulan Ramadan, dia tidak memperhatikan anak dan istrinya. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia rajin beribadah, dia jaga dari ibadahnya, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersemangat. Tapi anak dan istrinya dia biarkan begitu saja. Ini kewajiban bagi kepala keluarga. Negeri akhirat pasti Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu pasti akan ditanya akan kepemimpinannya.
suami, kepala keluarga, pemimpin dalam wilayah yang khusus di tengah keluarganya. Dan pasti dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Sudahkah dia memberikan nasihat motivasi kepada anak dan istrinya? Ini pasti akan ditanya di negeri akhirat. Semoga apa yang kita dengarkan ini berikan manfaat bagi kita seluruhnya, dan semua Allah Subhanahu wa taala menerima dari seluruh amalan kebaikan kita, melipat gandakannya, mengampuni dan menggugurkan dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.